Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Kembali Anda menyaksikan kabar Medan Laga, di mana pada bulan Mei ini banyak klip yang menarik yang perlu Anda saksikan, yang tidak bisa kita buatkan videonya satu persatu. Maka kita buatkan rangkuman dalam serial kabar Medan Laga, supaya Anda tidak bosan menyaksikan satu persatu. Jadi, mari kita saksikan rangkumannya di serial kabar Medan Laga. Mari kita langsung saja ke berita pertamanya. Pada video pertama ini, mungkin Anda sedikit boring atau bosan menyaksikan aksi si Lancet. Namun, Lancet memang benar-benar menjadi striker yang gacor di garis depan. Seperti yang Anda lihat, drone intai Rusia berhasil mendeteksi sebuah SPH-2S1 Vostika Ukraina. Mereka menunggu sampai benar-benar 2S1 itu dalam keadaan diam dan lebih mudah untuk dieksekusi. Kemudian, Lancet versi 3 pun diterbangkan. Dan seperti yang Anda lihat, bagaimana Lancet versi 3 ini berhasil meledakkan alutsista sebesar dan setebal 2S1 itu. Apakah Anda bosan jika melihat hasil akhir dari Lancet yang seperti ini? Kami rasa tidak. Pada video berikutnya, giliran pasukan Ukraina yang membuat ledakan spektakuler. Seperti yang Anda lihat, sebuah tank T-72B3 Rusia berdiri sendirian di area terbuka di suatu wilayah di garis depan yang tidak disebutkan lokasinya. Kemudian, dengan metode direct attack, Javelin pun diluncurkan untuk mengeliminasi T-72 Rusia itu. Dan boom, dengan instan tank Rusia itu meledak. Bagaimana nasib dari para krunya? Anda sudah pasti bisa memprediksinya. Pada video berikutnya, kembali si battle-proven Zala Lancet menunjukkan aksinya. Seperti yang Anda lihat, sebuah SPH-2S1 Vostika diparkir di sebuah parit khusus agar rata dengan tanah, agar tidak bisa terdeteksi oleh pasukan intai darat ataupun pasukan ATGM. Namun, pasukan intai udara berhasil mendeteksinya. Lagi dan lagi, Lancet versi 3 diutus untuk menetralkan SPH-2S1 Ukraina ini. Dan seperti yang Anda lihat, Lancet berhasil dengan sangat akurat menghantam 2S1 ini. Dan setelah hantaman, 2S1 Ukraina ini terbakar hebat. Dan di akhir video, terlihat SPH ini kemudian meledak dan menjadikannya menjadi besi tua di medan laga. Pada video berikutnya, kembali kita akan menyaksikan aksi dari operator Javelin pasukan Ukraina. Seperti yang Anda lihat, operator Javelin pasukan Ukraina sedang membidik sebuah target berupa tank milik pasukan Rusia dari balik parit persembunyiannya. Kemudian, rudal Javelin pun dilepaskan. Dari sudut pandang drone intai, memang tidak terlihat jelas target tank dari Javelin ini, karena sepertinya penglihatan dari drone intai terhalang asap knalpot yang dikeluarkan oleh si target yang bergerak. Kemudian tiba-tiba sebuah ledakan yang lumayan besar khas hantaman dari Javelin terlihat, menunjukkan bahwa ada sebuah alutsista yang terhantam. Walaupun kita tidak bisa memastikan apakah itu adalah tank atau alutsista jenis lainnya. Pada video berikutnya, pasukan Rusia
memberi kado FAB-500 kepada pasukan infanteri Ukraina. Seperti yang Anda lihat pada video, bangunan berwarna putih yang nampaknya dari atap seng ini adalah bangunan yang dijadikan oleh pasukan Ukraina sebagai pusat komando dan komunikasi untuk mengkoordinasikan pasukan infanteri mereka di sebuah lokasi yang tak disebutkan namanya. Meskipun untuk mengkoordinasikan pasukan yang mungkin dalam jumlah yang kecil, namun Rusia menanggapinya dengan cara yang tidak kecil. Dan seperti yang Anda lihat, hanya dengan sebutir FAB-500, bangunan itu kemudian rata dengan tanah. Pada kabar berikutnya, kita akan melihat bagaimana tutorial menghancurkan tank seharga 2 juta dolar menggunakan drone seharga 55.000 dolar. Seperti yang Anda lihat, drone modifikasi jumbo, yakni R-18 milik pasukan Ukraina, berhasil mendeteksi lokasi dari sebuah tank T-72B3 milik pasukan Rusia yang sepertinya sedang beristirahat. Kemudian tanpa basa-basi, R-18 kemudian menjatuhkan mortir 155 mm yang dibawanya. Dengan 2 kali hantaman yang jatuh tepat di atas kubah tank T-72 itu, bisa dipastikan itu sudah cukup untuk melumpuhkan aksi dari T-72 itu dalam waktu yang lama. Pada video kali ini, kita akan melihat fungsi dari net anti-drone. Seperti yang Anda lihat, ini adalah sudut pandang dari drone FPV kamikaze Rusia. Dalam postingannya dikatakan, operator drone menargetkan sebuah parit persembunyian pasukan Ukraina. Lalu, ketika bermanuver untuk menghantam parit tersebut, terlihat drone FPV Rusia ini kemudian nyangkut di jaring anti-drone yang dipasang oleh pasukan Ukraina. Kemudian terlihat bagaimana pasukan Ukraina menetralkan atau menghancurkan drone ini menggunakan senapan serbu yang dibawanya. Pertanyaannya, apakah ini aman? Jawabannya tidak aman, karena kemungkinan pasukan Ukraina itu bisa terkena fragmentasi yang dibawa oleh drone FPV kamikaze ini. Tapi inilah opsi tercepat yang bisa diambil, karena jika tidak cepat dilakukan, bisa jadi drone ini akan meledak di area yang lebih berbahaya. Pada video kali ini, Anda bisa melihat drone intai Ukraina berhasil mendeteksi posisi dari sebuah SPH-2S19 MSTA Rusia di sebuah pepohonan di wilayah Kherson. Kemudian tanpa basa-basi, pasukan artileri Ukraina pun mengeksekusinya. Terlihat tembakan pertama ini tepat mengenai sasaran. Namun, ledakannya terlihat kecil untuk bisa dikatakan menghancurkan si raksasa 2S19. Kemudian pada tembakan kedua, pasukan Ukraina memutuskan untuk menggunakan Excalibur. Dan terlihat ledakan yang besar terjadi ketika Excalibur mendarat di lokasi 2S19 Rusia itu. Bisa dipastikan, 2S19 itu akhirnya menjadi besi tua di medan laga. Dan itulah rangkuman kejadian utama medan laga, edisi Kamis 1 Juni 2023. Berikan komentar Anda.